Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Berjumpa lagi bersama saya dengan Heri PMI, salah satu pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia, khusus untuk membahas tentang seputar perawatan atau pemeliharaan durian premium. Hari ini di video ini nampak teman-teman bisa melihat sebagian pohon durian ini kita tutupi dengan plastik. Ini fungsinya agar tanah di bawah sekitar pohon durian itu dia tetap kering teman-teman, agar air hujan itu dia tidak merembes ke dalam tanah. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan lagi bunga teman-teman, karena apabila tanahnya kering, biasanya normalnya itu durian akan mengeluarkan bunga pada saat cuacanya panas dan kondisi tanahnya kering teman-teman, selama kurang lebih 2 minggu teman-teman, 4 atau 14 hari berturut-turut. Nah, biasanya dia akan mengeluarkan bunga. Cuma dalam tahun ini, dari awal bulan Februari kita mulai program pembungahan, itu hampir setiap minggu atau kurang lebih per 3 hari teman-teman sering terjadi hujan. Nah, inilah yang menghambat proses terjadinya pembuahan pada pohon durian teman-teman. Jadi kita tutupi sebagian pohon yang tidak mengeluarkan bunga ini. Nah, seperti ini tidak kita tutupi, ini mengeluarkan bunga. Jadi yang kita tutupi adalah pohon yang ada ribbon warna biru seperti ini teman-teman. Ini menandakan bahwa pohonnya tidak mengeluarkan bunga. Jadi kita tutup dengan plastik. Untuk kawasan ini durian Musangking seluruhnya sudah kita tutupi untuk yang ribbon warna biru, dan setelah kita tutup seperti ini nanti akan kita sembur dengan PBZ dan MKP teman-teman. Kita sembur, metodenya tidak jauh berbeda dengan cara penyemprotan yang saya bagikan di video beberapa bulan yang lalu. Masih tetap sama, kita sembur di daun bagian luar teman-teman. Kita fokus di bagian pucuknya, di bagian pucuk daun sampai ke bawah teman-teman, seperti itu, hanya untuk di daun bagian luar. Jadi di tahun ini kami menggunakan PBZ sudah 3 kali teman-teman, 3 kali, dan ditambah dengan menggunakan plastik ini sudah 5 kali percobaan teman-teman, kurang lebih 5 kali percobaan. Karena MKP juga kita pakai, itu tetap tidak mengeluarkan bunga. Hari ini pun kita campur jadi 2 jenis obat, MKP dan PBZ, kita gunakan sekali teman-teman. Ini perlu saya tegaskan bahwa cara yang kita gunakan ini adalah tidak mutlak bahwa 100% pohonnya akan berbunga atau tidak. Pohon durian itu semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha teman-teman. Jadi apabila percobaan ini memang benar-benar tidak mengeluarkan bunga lagi, nanti kita akan coba lagi di tahun depan teman-teman, karena ini memang cara terakhir teman-teman. Ini sebenarnya berisiko karena bisa membuat tanahnya di bawah itu kering dan pohonnya tidak mendapatkan air teman-teman, tidak mendapatkan suplai air sama sekali karena kita tutupi seperti ini. Ini sangat berisiko teman-teman. Biasanya kalau dipasang dalam jangka waktu yang lama, biasanya akarnya di bawah itu dia akan busuk dan pohonnya akan mati teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan metode seperti ini, sebaiknya jangan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, nanti saya akan tunjukkan cara penyemprotannya dengan menggunakan MKP dan PBZ teman-teman. Jadi tetap saksikan video-video saya, jangan kemana-mana. Nah teman-teman semua, cara penyemprotannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita sembur mula-mula kita sembur di bagian atas dulu, di pucuk sampai ke bawah. Ini hanya kita sembur di daun bagian luar saja teman-teman. Untuk daun bagian dalam tidak kita sembur karena ini obatnya sangat keras teman-teman. Karena untuk tahun ini kita sudah gunakan sebanyak kurang lebih 3 liter teman-teman dalam 3 tahap. Dan MKP juga sudah sekitar 6 kilo teman-teman. Hari ini kita gunakan 2 kilo lagi teman-teman, 2 kilo MKP lagi. Seperti ini penyemprotannya, kita sembur di bagian luar sampai ke atas.
Nah, teman-teman bisa lihat air yang turun ke bawah itu, dia tidak akan meresap ke dalam tanah, teman-teman. Nah, inilah fungsinya kita pasangkan plastik seperti ini agar air itu dia tidak meresap ke dalam tanah, teman-teman, seperti ini. Setelah kita sembur seperti ini, nanti kita tunggu. MKP itu biasanya dia bereaksi dalam masa 11 hari, teman-teman. 11 hari dia akan mengeluarkan bunga. Cuma kalau dalam keadaan normal tidak kita sembur dengan obat MKP atau PBZ, biasanya dia dalam 2 minggu, teman-teman. Itu yang secara alami. Total semua yang kita pasang plastik seperti ini ada kurang lebih sekitar 900 pohon dari 4.000 pohon yang kita buahkan, teman-teman. Dari 4.000 yang tidak berbunga itu maksudnya dia tidak dia berbunga cuma 1 atau 2 biji, teman-teman. Jadi tetap kita pasang plastik. Ada sekitar 900 pohon. Nah, seperti ini contohnya. Ini pohon ini berbunga, teman-teman. Cuma bunganya tidak banyak ini, hanya satu tempat ini saja, satu tangkai saja, satu dahan. Jadi kita coba lagi untuk paksa keluar bunganya. Oh iya, teman-teman, saya kasih tambahan info sedikit bahwa jarak tanam itu mempengaruhi cara kerja kita, teman-teman. Seperti ini contohnya, jarak tanam di sini durian ini sangat pendek, teman-teman, kurang lebih sekitar 8 atau 9 meter saja. Ini tidak sampai 10 meter. Nah, ini dulu kita tanam ini tidak mengikuti metode yang benar. Ini kita tanam memang maksudnya itu tidak ada sama sekali pengetahuan yang kita tahu tentang cara penanaman durian yang benar. Nah, makanya kita asal tanam saja. Ini semacam tanam kelapa sawit ini, teman-teman. Jadi ketika dia sudah besar seperti ini, dahannya itu dia akan bertemu satu sama lain, teman-teman, seperti ini. Jadi sangat menyulitkan untuk kita untuk melakukan penyemprotan seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanam durian, jarak tanam yang sangat ideal itu adalah sekitar 12 meter ke atas, teman-teman, atau minimal dia 10 meter, karena bentangan dahan itu untuk durian musangking biasanya dia bisa sampai sekitar 7 sampai 6 meter, 6 sampai 7 meter lah, teman-teman. Dia bentangan dahannya satu dahan itu. Dan jika kiri kanan kita hitung itu berarti sekitar 12 meter, teman-teman. Jadi idealnya itu teman-teman harus menanamnya sekitar jarak 12 meter. 15 meter pun dia tak apa, teman-teman, karena memudahkan kita untuk melakukan penyemprotan. Jadi antara pohon yang satu dan yang satunya itu ada sekatnya, teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk melakukan penyemprotan cuts, teman-teman. Berbeda dengan seperti ini sangat rapat, teman-teman. Jadi sangat menyulitkan kita untuk melakukan penyemprotan, apalagi ditambah dengan pohonnya yang sudah tinggi dan sangat rimbun seperti ini, teman-teman. Ini sangat menyulitkan. Bisa teman-teman lihat, ini sekitar pukul 8 pagi, setengah 9. Ini cahaya matahari belum masuk, teman-teman, karena ini terlalu rapat daunnya, teman-teman. Nah, itu juga lah yang mempengaruhi pembungaan pada durian. Apabila dahannya terlalu rimbun, cahaya matahari itu dia susah untuk masuk, teman-teman. Seperti ini, karena ini terlalu rimbun, jadi mungkin cahaya matahari susah menembus tanah itu. Jadi dia tanah di bawah di sekitar pohon itu selalu lembab, teman-teman. Inilah juga yang mungkin mempengaruhinya, teman-teman. Untuk di kawasan ini ada kurang lebih sekitar 50 pohon, teman-teman. Dari 250 pohon yang ditanam di kawasan ini durian musangking, ada sekitar 50 pohon, kurang lebih 50 pohon yang tidak berbunga seperti ini. Bukan tidak berbunga sama sekali, teman-teman. Berbunga cuma jumlahnya itu tidak sesuai dengan target kita, karena tahun ini targetnya adalah sekitar, nah seperti ini ada bunganya, teman-teman, pohon ini.
target kita itu sekitar 80% teman-teman. 80% untuk tahun ini. Tahun sebelumnya itu 40%. Setelah itu naik 2 kali lipat. Nanti sampai ke tahun keempat nanti dia masuk ke 100%. Seperti itu teman-teman. Selain penyemprotan untuk PBZ, hari ini juga kita melakukan penyemprotan untuk mensuplai nutrisi dan mencegah hama pada durian yang sudah berbunga teman-teman. Sebagian para pekerja sudah melakukan penyemprotan di kawasan lain, dan ini ada 2 tim yang masuk. Satu tim khusus untuk ke hama dan penyakit dan nutrisinya, dan yang tim yang satunya lagi adalah khusus untuk PBZ dan MKP. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari saya, informasi seputar tentang perawatan durian premium hari ini, bertepatan dengan penyemprotan yang kita lakukan untuk membantu lagi mencoba ikhtiar untuk mengeluarkan bunga di tahun ini teman-teman. Ini adalah upaya terakhir yang kita gunakan. Jika memang tidak berbunga, berarti semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menentukan segala rezeki manusia teman-teman. Dan pada teman-teman yang selalu menyaksikan video saya dan selalu support, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya kepada orang-orang agar mendapat manfaat dan pengetahuan seputar pemeliharaan durian premium. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.